Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah mushola Rahman, sama-sama mengharapkan Allah SWT yang kami hormati Yaitu Jajaran Pengurus Ketua DKM dan lebih khusus guru saya Ustaz Ahmad Sahamadi yang ada di tengah-tengah kita. Semoga mulia beliau dan keluarga selalu berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih insya Allah mudah-mudahan kita selaku yang mengambil ilmu dari beliau, mudah-mudahan ilmu bermanfaat bagi beliau. Hadirin yang mulia, tidak ada yang lebih penting lagi di dunia yang sementara ini dan di akhirat kelak yang selama-lamanya melebihi pentingnya perkara iman. Hadirin yang mulia, maka perkara ini juga yang kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita bahagia masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya yang mulia, perkara ini pula, yakni perkara iman yang hari-hari harus kita usahakan. Karena dikatakan iman manusia ini yajib wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Maka Rasul katakan jadidu imanakum. Jadi maka Rasul katakan perbaharuilah iman-iman kalian. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaiki iman? Maka Rasul katakan akhiru min qawli la ilaha illallah. Tancapkan, yakini, ucapkan, amalkan dan sampaikan perbanyak. Yakni apa? La ilaha illallah. Maka hari mulia perkataan inilah atau kalimat inilah yang disampaikan bahwa barang siapa yang akhir kalamnya atau akhir kematiannya ini mengucap la ilaha illallah dakhala jannah, pasti akan masuk ke dalam surga. Ini pasti. Maka yang dinamakan husnul khatimah ini yang didapatkan oleh semua orang. Karena hari mulia percuma semua harta yang berada di sisi kita atau yang kita raih, semuanya harta, benda, jabatan tinggi, uang banyak, gaji banyak, jika pada akhir kematiannya mengucap selain Allah atau kita ini berpikir kepada kebenaran atau keduniaan, maka itu yang dinamakan su'ul khatimah. Hadirin yang Allah SWT, di tengah-tengah akhir zaman ini kita terkena fitnah. Maka saya pun di sini tidak membawa, tadinya mau membawa satu kitab, tetapi karena ini tadinya maksudnya kan baru datang, jadi ya halal bihalal atau silaturahim tadinya. Tetapi hari mulia, jadi insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan
kisah-kisah para sahabat sehingga kita mengetahui dan kenal kepada siapa itu sahabat, siapa itu para nabi. Karena Yang Mulia dikatakan untuk cinta itu harus kenal dulu. Tidak ada rumusnya ujung-ujung cinta tetapi kita tidak kenal. Maka Yang Mulia sedikit sekali sekarang yang membicarakan para sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, Mu'adz bin Jabal, kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dan lain sebagainya. Ini sedikit sekali. Bahkan nyaris tidak ada yang membicarakan. Nyaris tidak ada yang membicarakan. Sekarang ini dibicarakan ini perkara-perkara yang nampak sekarang saja. Bagaimana pemerintahan, bagaimana politik, bagaimana keadaan yang nampak-nampak sekarang. Pada contoh terbaik yakni radhiyallahu anhu wa radwan. Siapa? Sahabat. Rahmatullah radhiyallahu anhu. Hari yang mulia, maka hari ini kita terkena fitnah. Sedikit cerita yang sudah disampaikan bahwa ini bukan hanya di tanah air tetapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia terkena fitnah ini, maka bagaimana menyikapinya? Banyak manusia ini yang begitu takutnya dengan apa-apa yang dikirim, tetapi tidak takut kepada siapa yang mengirim. Takut kepada apa-apa yang diturunkan sebagai ujian, tetapi tidak takut kepada yang memberi ujian. Jadi kita sibuk hari mulia mengurus zahir kita, sibuk mengurus badan kita. Kita lupa hari mulia badan ini tidak ada artinya jika tidak ada ruh dalam diri kita. Maka itulah hari mulia yang harus kita usahakan. Betul, kita ini harus menjaga kesehatan badan kita, namun jangan lupakan kita harus menjaga bagaimana akidah dan keimanan kita. Hadirin yang Allah SWT, maka Allah sampaikan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang semua sepakat sama-sama mengucap Rabbuna Allah, Rabb kami hanya Allah. Yakni tadi la ilaha illallah. Sumastaqom, kemudian dia ini beristiqomah, berpegang teguh, beristiqomah, bertekad betul bulat dalam hatinya, mengamalkan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Maka janjinya tatanazzalu alaihimul malaikah, maka nanti akan turun malaikat lalu menyampaikan kepada mereka alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah ini tidak akan takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Walam yakhsha illallah, tidak akan takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Meskipun kita takut kepada makhluk, tapi tidak melebihi takutnya kita kepada Allah. Tetapi sini harus dibedakan. Takut kepada makhluk itu menjauh, menjaga, menghindar. Takut kepada Allah mendekat. Ini dibalik ya. Takut kepada makhluk mendekat, takut kepada Allah menjauh. Ini keliru. Maka takut kepada Allah ini mendekat. Semakin Allah berikan ujian yang membuat kita takut, semakin kita takut kepada Allah. Tapi takut kepada Allah, yakni bagaimana mendekati Allah setiap harinya. Pernah dikatakan, punten maaf, ada kucing yang galak, kucing ini galak. Lalu kita lempar, atau jangan kucing, lebih serem lagi, maaf, musuhnya kucing. Nah, mungkin hari ini tahu musuhnya kucing apa. Musuhnya kucing ini galak. Lalu kita lempar dengan batu. Maka si musuhnya kucing ini agak gedean dikit, yang najis, itu akan mengejar batu atau mengejar kita yang melempar. Dengan otomatis si musuhnya kucing yang agak galak itu, yang najis itu, akan mengejar yang melempar batu. Karena apa? Karena dia berpikir dengan kita kejar yang melemparnya, maka batu tidak akan terlempar lagi. Ini hari mulia tamsil perumpamaan. Kita sekarang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, masalah, dengan makhluk atau dengan satu perkara yang Allah turunkan mendunia ini,
banyak yang kerjaan diberhentikan, kadang dirumahkan, gaji separuh, gaji seperempat, gaji atau kekurangan ekonomi dan sebagainya. Tetapi hari mulia kalau kita melihat secara hakikat, ini adalah akibat daripada kesalahan-kesalahan kita. Jadi tidak pernah Allah zalim kepada manusia, tetapi manusia dulu zalim kepada Allah, lalu Allah menurunkan ini. Jadi rumusnya kita dulu zalim ke Allah, baru Allah menurunkan semua ini. Jadi tidak pernah Allah mengirimkan suatu bala tanpa ada alasan tertentu. Itu alasannya yang lebih tepat adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Itu sudah jelas akibatnya. Sangat sedikit, sangat tidak mungkin sekali kalau kita menyebutkan dosa apa ya Allah. Kau mau turunkan ke kampung saya, perasaan saya tidak ada dosa kepada engkau. Ini manusia yang luar biasa kalau gitu. Semua manusia ini banyak hari-harinya bahkan per menit, per detik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua juga nyaris tidak bisa menghindar, terutama dosa mata. Buka pintu saja melihat ibu-ibu menjemur pakaian tanpa tertutup aurat, ini sudah dosa mata. Bahkan mata sekarang duduk saja mencerongin melihat kepada setan gepeng, kata guru saya, setan gepeng atau mobil phone atau handphone, itu tidak bermaksud kita melihat sesuatu itu, tapi biasanya aplikasinya itu tiba-tiba muncul dengan tiba-tiba. Kalau di handphone saya, mungkin yang bapak-bapak juga sama, tiba-tiba muncul buru-buru di stop itu. Nah itu kadang-kadang ada gambar-gambar yang tidak tertutup atau terbuka aurat. Maka ini mulia, mata ini memang perkara dosa yang nyaris tidak bisa dihindari. Artinya setiap detik kita ini berbuat dosa kepada Allah. Sudah lebih baik diakui lalu tawakal. Maka Allah ini menguji manusia ini tidak lama, banyak memberikan kebahagiaannya daripada ujiannya. Salah satu bukti selama kita hidup banyak sakitnya atau banyak sehatnya. Tentunya kita sepakat, yang berbicara dan yang mendengar akan menjawab banyak sehatnya. Tapi kita lupa ketika sehat lupa sakit, ketika sakit malah ngek-ngek minta sehat. Betapa liciknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, maka ini mendunia. Tidak menyangka hari ini, tetapi ini sudah ada di zaman dulu, bahwa Allah telah menghinakan raja yang sangat besar, dimatikan oleh Allah asbabnya oleh nyamuk sebelah sayapnya. Maka tidak usah menghancurkan raja ini dengan granat atau dengan tetapi dengan nyamuk sebelah sayap masuk ke dalam telinganya sehingga dipukul-pukul kepalanya, raja ini mati. Maka hari mulia ini pun Allah ini baru memberi satu makhluk yang tidak nampak. Rasa takut di mana-mana, berlari-larian, bermusuh-musuhan, saling menggibah, saling membicarakan perkara-perkara ini yang ramai dibicarakan. Hampir nyaris perkataan iman sudah hilang karena eksisnya ini makhluk ini. Oh, ramai ini kota, desa, bahkan luar negeri sekalipun ramai membicarakan ini. Takut yang begitu. Padahal Allah katakan aina ma takunu kata. Dimanapun kalian berada, Allah sampaikan yudrikumul maut, kematian akan menghampiri kalian. Jadi sesungguhnya ada satu hal manusia yang lupa, dan yang dilupakan itu justru tidak bisa menghindar. Manusia jalan ada bara api di depan, kira-kira diinjak atau menyelamatkan diri Pak? Menyelamatkan diri, kalau nggak ke kanan ke kiri. Kalau kata orang Cikarang ilok diinjak, kalau diinjak ya terbakar lagi kita. Lagi jalan lagi ada mohon maaf kotoran kebo misalnya, apakah dilindas, diinjak, atau kita menyelamatkan diri ke kanan atau ke kiri? Tentunya akan menyelamatkan diri. Awas, ada kotoran ke kanan atau ke kiri. Semua manusia jika berhadapan dengan sesuatu yang menjijikan atau sesuatu yang membahayakan, pasti akan menyelamatkan diri
ke kanan, ke kiri, atau berlari. Tapi manusia lupa. Ada satu perkara yang dikirim Allah, yang ditentukan Allah, satu orang manusia pun tidak bisa menghindarinya. Tapi takut, tapi kali ini tidak bisa menghindar. Takut ada harimau lari selamat, takut ada ular lari selamat, jorok melihat kotoran menyelamatkan diri selamat. Itulah manusia. Jadi manusia lupa ada satu perkara yang ditentukan oleh Allah untuk manusia, dan itu akan kebagian semuanya, dan satu pun tidak akan bisa lari daripadanya. Maka mulia, apabila satu perkara ini lenyap dalam pikir dan hati manusia, maka manusia tersebut akan panjang angan-angan dan tenggelam dalam tipuan-tipuan dunia ini. Apa satu perkara ini? Al-maut atau kematian. Nyaris tidak dibicarakan. Bahkan kalaupun ada yang membicarakan, saruk yang ngomong-ngomong begitu, pamali, pamali ya. Padahal ini harus hari-hari setiap hari dibicarakan, disampaikan ke istri kita, sampaikan ke anak kita. Kadang-kala juga ada yang bicara seperti ini, yang nggak usah dipikirin kematian itu, kan pasti akan datang. Betul, 100% ya. Kematian tidak usah dipikirkan. Dipikirkan, tidak dipikirkan pun pasti kematian ini akan bergantian kepada kita datang. Mau dengan penyakit, mau tanpa penyakit, mau celaka, tidak celaka, pasti kematian akan datang. Tetapi yang harus diulang-ulang ini bukan dipikirkan, disiapkan setelah kematian itu untuk bekal kita. Sekarang disiapkan untuk bekal kita nanti. Bukan dipikirkan, disiapkan. Hari-hari apa saja, maka Allah sampaikan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari kata Allah, usahakan kata Allah, apa-apa yang menjadikan kamu bahagia nanti di negeri akhirat. Mujahadah untuk akhirat, bersusah payah untuk akhirat. Bersusah payah di sini maknanya dia bersusah payah di sini melawan hawa nafsu. Allahu akbar, Allahu akbar. Hawa nafsu ini capek, diam saja inginnya, duduk saja, rebahan saja, kongkok saja pengennya. Tapi mujahadah melawan hawa nafsu, segera mendatangi musola, mendatangi panggilan azan di mana azan dikumandangkan, di situ kita melaksanakan sholat. Itu mujahadah. Termasuk mujahadah banget, termasuk sangat termasuk mujahadah. Bermujahadah itu apa? Itu artinya bersusah payah. Bersusah payah, bersusah-susah melawan hawa nafsu kita. Demi Allah, jangankan kita, Allah pun yang menyuruh sholat disiplin, menyuruh ibadah, menyebutkan bahwa sholat ini la kabiratun, sangatlah berat. Jadi bukan hanya kita yang disuruh, Allah pun yang menyuruh, tahu, mengerti, paham bahwa sholat ini berat, akan berat dilakukan oleh manusia. Illa alal khosyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Maknanya siapa orang yang khusyuk? Yani alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin betul dalam hatinya akan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, mulaqat dengan Allah. Jadi kalau kita lagi malas-malas, hayya 'alas shalah, tanya, pulang, bercermin gitu. Apakah kamu akan kembali kepada Allah? Apakah kamu ini yang perlente ini, yang sok gagah ini, yang merasa dunia milik kamu ini? Wah, kita ngomong ke diri kita sendiri, Pak. Jadi sakit hati pun sakit hati kita sendiri, bercermin. Dari tunjuk-tunjuk wajah kita. Apakah engkau akan mulaqat dengan Allah? Engkau akan bertemu dengan Allah? Dijawab lagi oleh kita. Pasti cermin itu juga menjawab kalau kita jawab. Tapi kalau kita diam, cermin tidak akan menjawab. Jawab lagi oleh kita. Betul, engkau akan berjumpa dengan Allah. Maka segera langsung langkahkan kaki menuju masjid. Dimanapun, di pekerjaan, dimanapun. Rijal la tulhihim ala tijarah, laki-laki yang tidak dilalaikan sholatnya ini dengan tijarah, dengan perdagangan. Sibukkah dia, kantorkah dia, dagangkah dia, siapakah dia, tidak melalaikan waktu sholat. Dia sudah harus dirubah sekarang. Bukan yang penting sholat, tapi yakini sholat itu penting dari segala-galanya.
Jadi kalau kita menghargai sholat, ulama katakan maka Allah menghargai kita. Jika kita menghinakan sholat, maka Allah menghinakan kita. Jika kita melalaikan sholat, maka Allah pun melalaikan kita. Jadi begitu saja. Bagaimana penghargaan kita kepada sholat, disiplin sholat, waktu sholat, ibadah sholat, maka Allah pun begitu pun kepada kita. Hormat sholat, maka Allah hormat kepada kita. Ada yang mulia, maka ada satu kisah ya. Kisah ini tamsilan. Ulama katakan bahwa ada satu anak kecil. Yang anak kecil ini sekolah di sekolah yang luar biasa. Bukan SLB, sekolah luar biasa itu. Ya kalau sekolah luar biasa SLB ini sekolah yang mewah. Katakan sekarang kan banyak sekolah yang mewah. Kemudian pamit kepada ibunya, Umi, ibu, saya mau berangkat sekolah ya nak, hati-hati. Tunggu supir kamu mengeluarkan mobilnya, masya Allah ya. Karena ini orang hebat ya, katanya orang yang disebut orang kaya. Lalu keluarlah supirnya, masuklah si anak itu, naik ke mobil, berangkat ke sekolah, turun dari sekolah, langsung disambut oleh gurunya. Ayo nah cepat masuk nah. Begitu masuk, kelasnya pun bagus sekali, tidak berdebu, sangat bagus, sangat rapi, meja sekolahnya pun rapi, kursinya pun bagus. Silakan duduk, tersenyum gurunya kepada si murid tersebut. Duduklah si murid tersebut, lalu diberikan sarapan pagi dulu. Memang ada sekolah yang sarapan pagi dikasih? Ya anggaplah ada. Dikasihlah sarapan. Setelah dikasih sarapan, lalu dikasih minum di situ 4 sehat 5 sempurna. Makanannya enak, minumannya enak, segar sekali minuman dan makanan. Setelah itu beres makan, beres minum, dibagikan lembaran soal ujian, diberikan kepada si anak itu. Ayo murid-murid semuanya kerjakan apa-apa yang dipertanyakan dalam soal tersebut. Dan ternyata Bapak yang mulia, murid tersebut, anak tersebut tidak satupun soal yang bisa dijawabnya. Tidak satupun soal yang bisa dijawabnya. Artinya nilainya. Sudah selesai nak, murid-murid selesai kumpulkan hasil ujiannya, kumpulkan. Setelah dikumpulkan, pulang si anak itu ke rumah, ditanya oleh ibunya, nak sudah pulang? Sudah bu. Sukses kamu tadi? Lalu anak tersebut, sukses saya Umi, ibu, sukses. Ceria ibunya, sukses. Saya, gimana kok kamu bisa bilang sukses gimana? Kata ibunya, saya datang, saya di mobil, setelah di mobil turun dari mobil, lalu datang, guru saya tersenyum menyambut saya, Umi, saya sukses ibu. Oh, setelah itu masuk, saya duduk, diberikan makanan yang enak ibu. Sukses saya, kata si anak yang tadi. Oh, minumannya pun enak Umi, tidak, minumannya segar enak, terus tambah susu lagi. Sukses saya, kata si anak itu. Ketika ditanya oleh ibunya, lalu kamu bisa mengerjakan soalnya? Oh, kalau itu tidak Umi. Kalau itu tidak ibu, kata si anak tersebut. Maka dia melihat si ibunya tersebut bilang, nah ya Allah, kamu tuh berarti selain bodoh, tolong, kata ibu. Karena kalau orang bodoh mengerjakan sesuatu salah itu, contoh. Tapi kalau orang yang yang satu lagi tadi, yang di atas itu bodoh, selain dia salah mengerjakan atau dia berlaku salah, dia tidak sadar bahwa itu salah. Itu yang level yang satu tingkat lagi tadi, selain bodoh. Sukses kalau soal sudah dikerjakan, kata ibunya. Kalau itu sih enggak satu pun saya jawab, katanya. Saya tidak bisa jawab. Oh, nah, kamu ini selain bodoh, jawab. Begitupun manusia di muka bumi ini hari ini tamsilan bagaimana manusia di muka bumi ini. Bang, Mas, Pak De, Kang, sukses akan, oh sukses. Mobil hebat saya. Rumah bagus, kerjaan mewah, kerjaan bagus, gaji banyak. Gaji akhir tahun, gaji bonus saja orang-orang PT yang lain setahun sekali, saya setahun 3 kali. Ada yang gitu Pak, yang enggak 2 kali ada. Setahun 2 kali. Hari raya saja semua agama hari raya saya dibayarnya, bukan THR saja hari Idul Fitri. Ada perusahaan gitu, ada Pak Hebat. Oh hebat. Gaji banyak. Mobil mewah.
Sukses mas, sukses. Lalu ditanya oleh kiai, kalau begitu pertanyaan dari Allah sudah bisa dijawab. Kalau itu enggak. Kalau begitu kamu sholat tepat waktu berjamaah sebagaimana Rasulullah. Kalau itu enggak saya katanya. Kata kiainya, kamu ini selain bodoh tapi tolol, kata kiai. Kenapa? Karena kamu menganggap kesuksesan itu daripada harta, daripada kebendaan, uang banyak, mewah, harta, rumah bagus, kendaraan bagus, perusahaan bagus, gaji bagus, harta habis-habis. Bukan, kata kiai. Karena ada dua pertanyaan kepada seluruh manusia ini. Kalau manusia bisa menjawab dua pertanyaan ini, pasti dan pasti akan masuk ke dalam surga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pertanyaannya? Berapa katanya tadi? Pertanyaannya berapa tadi? Dua. Dengan dua pertanyaan ini semua manusia bisa menjawab, mengamalkan dengan summastaqomu, beristiqomah, menjalankannya taatan kepada Allah. Maka dua perkara ini bisa dijawab, akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, dunia hasanah, akhirat hasanah, maka mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surganya Allah SWT. Yang pertama pertanyaannya pertanyaan iman. Pertanyaan apa Pak? Iman. Kaping. Yang kedua pertanyaannya pertanyaan amal. Sudah dua saja. Pertanyaan iman dan pertanyaan amal. Hebatnya Allah, baiknya Allah, baiknya Rasul, baiknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ngasih tahu kepada kita. Pertanyaan dua ini jawab, kata Rasulullah, dikasih tahu. Pertanyaan iman ini jawabannya la ilaha illallah. Lakukan, amalkan, ucapkan, zikirkan, sampaikan. Bukan hanya dizikirkan. Dizikirkan ini hanya mendapatkan pahala, tapi tidak hakikat la ilaha illallah, tidak dibawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada nilai perubahan dalam diri kita dengan mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa mengamalkan kandungan la ilaha illallah. 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, tidak bisa. Bahkan maaf, burung beo saja bisa mengucap la ilaha illallah. Dikatakan kiai yang burungnya mati, burung beo mati, beonya mati, santri-santri menangis, kiai menangis, kata santrinya, kiai jangan menangis, nanti saya berikan lagi burung beo lebih bagus dari itu. Kami patungan, kami bilang ke orang tua saya banyak duit, nanti beli lagi burung beo. Santri, kata kiai, kamu menghinakan sekali kata kiainya. Saya nangis bukan karena burung saya mati, makhluk itu pasti akan mati, tapi saya nangis ketika itu burung saya bisa mengucap apa? Kata kiai. Kata santrinya, la ilaha illallah. Pintar, burung saya mengucap la ilaha. Pintar kiai, bagus, fasih, tajwidnya bagus kiai, burung kiai hebat. Makanya kiai menangis mungkin karena tidak ada lagi burung seperti itu, bukan. Tapi saya menangis ketika burung itu diterkam kucing, maka burung itu bukan mengucap la ilaha illallah dalam syakaratul mautnya, tapi mengucap keok katanya. Burung mana ada yang mengucap ketika mati. Maka kiai menangis. Ya Allah, santri saksikan, takutnya saya ini hari-hari mengucap la ilaha illallah namun tidak mengamalkan, kurang bisa mengambil kandungan hakikat Allah, mati mengucap keok. Itu yang ditangisi oleh kiai, bukan menangisi burung mati. Sekelas kiai burungnya mati menangis itu malu-maluin, tapi melihat burung mati tidak mengucap la ilaha illallah, ternyata saya takutnya saya mati seperti burung itu. Maka yang pertama apa? Jawabannya pertanyaan iman la ilaha illallah. Jawab. Pertanyaan kedua pertanyaan amal. Mana pertanyaan amal? Muhammadur Rasul. Lengkap. Udah dua saja ini yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. La ilaha illallah, ucapkan, amalkan, sampaikan, yakini dalam hati. Pertanyaan amal, Muhammadur Rasulullah, ittiba kepada Nabi, ikuti sunnah-sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi, contoh Nabi dari mulai perkataan, lisannya, langkahnya, dakwahnya, ibadahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Maka
akan masuk ke dalam surga. Man ahya sunnati faqad ahabani, kata Nabi. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sudah jelas. Yang diakui cinta kepadaku ini yaitu orang yang menghidupkan sunnah. Hoream tidak mau menghidupkan sunnahku, tidak dianggap cinta kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika, 1000 kali mengucap itu tapi tidak sholat, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, apa diakui sebagai umat Nabi? La haula wala quwwata illa billah. Nabi ini tidak kira sanjungan ketika berjalan dengan Abu Bakar, berjalan dengan Umar. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, engkau di depan, kami di belakang menjaga engkau. Kata Umar, ya Rasulullah, engkau di belakang, kami di depan menjaga engkau. Kata Rasulullah langsung menyampaikan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kita berjalan satu jajar. Berjalan satu jajar. Maknanya itu Rasulullah tidak gila sanjungan, tidak gila puji-pujian. Baginda Rasulullah SAW. Jadi yang Rasul inginkan adalah bagaimana sikapnya, akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya dicontoh. Salah satunya yang nampak sekali. Mana yang nampak? Melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Itu yang nampak. Ini malu-malu kita nanti di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya umatmu. Oh begitu? Iya. Kamu sholat jam berapa? Setengah 6 ya Rasulullah. Juhur kalau sekecangat 2:30 Rasulullah. Kamu rasanya duha kita tahajud. Itu sih kadang-kadang ya Rasulullah. Wah banyak malunya di hadapan Rasulullah nanti. Jadi hadirin yang mulia, bagaimana kita kaji nantinya? Bagaimana kehidupan para nabi dalam Hayatus Sahabat, satu kitab yang dikarang oleh musannif yakni Maulana Yusuf rahmatullah alaih, mengarang satu kitab. Bahkan kitab ini disusun babnya ini oleh bapak daripada Habib Umar Al-Hafiz yang sekarang di Yaman, itu Habib Muhammad yang menyusun kitab ini. Insya Allah kalau ada umur, ada waktu, dan ada keluasan waktu, kita kaji bagaimana kisah-kisah para sahabat, kejuhudannya, qanaahnya, irodahnya, waroknya, hati-hatinya, rendah dirinya, sederhananya, itulah sahabat. Jadi supaya kehidupan kita bisa meniru kehidupan para sahabat. Kenapa sih harus meniru kehidupan sahabat? Karena jelas sahabat manusia yang dahulu hidup dengan kita sama-sama di dunia, namun sekarang sudah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Emang sahabat diridhoi? Kan sudah jelas. Radhiyallahu anhu wa radu an. Jelas. Maka contoh ini kepada manusia yang diridhoi oleh Allah, bukan mencontoh kepada makhluk yang dilaknat Allah. Jadi sekarang banyak yang mencontoh kepada makhluk yang dilaknat Allah. Siapa dia? Aduh mubin, musuh yang nyata, iblis laknatullah. Hayya 'alas shalah, masih bisa, belum komat. Hayya 'alal falah, masih bisa, sibuk. Allah tahu kita sibuk, nggak apa-apa. Jadi ittiba kepada iblis, bukan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab ya. Yang mulia, maka ini pentingnya perkara ini. Jadi kesimpulan tadi, kita ini dua saja tadi kan pertanyaannya, pertanyaan iman, pertanyaan amal. Ini harus ada di dalam diri kita. Lepas dua ini, lepas pula iman kita, lepas pula ridho Allah. Jadi itu otomatis. Ada lagi kul katakan oleh wahai Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah. Kul katakan oleh wahai Muhammad fil amr. Ini kalimat perintah. Jadi Allah menyampaikan kepada Rasulullah, memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada siapa? Kepada umatnya, yakni kita. Kul katakan oleh wahai Muhammad kepada umatmu begitu. In kuntum tuhibbunallah.
Jika memang benar-benar, sungguh-sungguh, sebenarnya, benar-benar, sungguh-sungguh kalian ini mencintai Allah, ingin diakui kita cinta Allah, kata sandinya, passwordnya, dalam email ada passwordnya, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Coba-coba mengaku cinta Allah tapi tidak mencintai dan mengikuti Rasulullah, itu cinta yang palsu. Maaf, Allah tidak bisa menerima cinta dari seseorang yang tidak ikut Rasulullah. Saya ulangi, maaf, Allah tidak akan bisa menerima cinta seorang hamba tanpa mengikuti Rasulullah. Rasul laki-laki, pegang dari kita laki-laki. Rasul bapak-bapak, lihat dari kita bapak-bapak. Rasul suami, lihat dari kita suami. Rasul istri, nah ini lain, istrinya 4, 9, kita jangan dibahas. Pokoknya sama-sama Rasul punya istri, kita pun punya istri. Itu poinnya, bukan kalau bukan itu dulu poinnya. Itu nanti lagi pembahasannya, Pak. Rasul punya istri, kita punya istri. Selanjutnya, Rasul punya anak, punya normal, kita pun punya anak. Kalau begitu, apa yang ada di Rasul ada juga di diri kita. Iya sama. Rasul punya istri sama sibuk. Rasul berselisih, ya Rasul berselisih. Apalagi kita lebih banyak berselisihnya daripada damainya dengan istri. Karena kenapa hari-hari dibahas dunia, telinga istri masukkan dunia, hidung istri dimasukkan dunia, mata istri masuk dunia, mulut istri masuk dunia, tangan istri dimasukkan emas dunia, kaki istri dimasukkan emas dunia, sehingga mati, suami mati, istri kawin lagi. Selesai dari istrinya. Apa? Ini tidak dibawa perkara agama. Mata harusnya dimasukkan agama, mulut dimasukkan agama, telinga dimasukkan agama, kaki dimasukkan agama, tangan dimasukkan agama, sehingga kita mati, istri kita akan ternyanyi, ya Allah, almarhum suami saya ini orang yang baik, ya Allah, orang yang soleh, ya Allah, mengajarkan jujur kepada saya, mengajarkan hidup sederhana kepada saya, mendidik anak saya, mengajarkan sholat, mengajarkan bab toharoh kepada saya, mengajarkan Al-Quran kepada saya, mengajarkan wudhu kepada saya, mengajarkan mandi junub kepada saya. Ya Allah, terima pengorbanannya, ya Allah, luaskan kuburnya terang. Begitu istri nanti mendoakan. Amin. Kalau tidak, ya Allah, suami saya bebel, ya Allah, gak pernah ngajarin ngaji seumur hidup rumah tangga 40 tahun, tidak pernah saya dibacakan atau dilihat ngaji saya. Belum pernah dia mengajarkan wudhu bertahun-tahun kepada saya, ngomel-ngomel saja, ngasih duit sih iya, ya Allah, tapi tidak ngasih perkara agama, ya Allah. Tapi suami saya yang sekarang, jadi tadi ujungnya nanti gini, ya Allah, kalau tadi ya Allah luaskan kuburnya, terangkan kuburnya, tapi kalau hari-hari kita bicara dunia dengan istri akan berdoa di ujung doanya, ya Allah berikan pengganti yang terbaik daripada suami saya. Akhirnya datanglah yang soleh, kaya raya, tampannya lebih tampan dari kita, diinjak-injak kita dalam kubur kita. Jadi dari sekarang kita bukan cerewet, ajarkan. Kalau benar selama puluhan tahun rumah tangga tidak pernah mendidik istri ngaji, jangan-jangan istri ini kan tiap hari ada datang bulan. Sampaikan kalau kamu mandi junub gimana? Malu-malu misalnya kalau mandi junub dilihatin, gak apa-apa, masuk dua-duanya ke dalam kamar mandi juga gak apa-apa, kita sudah sah. Mandi saya baru dapat dari Ustaz. Takutnya kamu salah. Kalau perlu kasih lagi. Itu. Begini. Jangan-jangan istri kita tidak tahu karena memang basicnya dasarnya dulu tidak tahu. Kita pun tidak tahu. Maka orang tua ibu bapak yang tidak tahu, anaknya pun tidak tahu. Jadi keluarga besar tidak tahu. Musibah besar ini yang disebut masalah. Bukan masalah uang saja, bukan masalah kekurangan ekonomi, kekurangan agama, ilmu agama, maka akan nyala rumah itu dengan api menyala-nyala. Api apaan? Ustaz namanya? Gerah di rumah, tidak betah di rumah, cekcok di rumah, tetangga turun pasir cekcok di rumah.
Tetangga turun bata yang cekcok di rumah. Aduh, kapan saya? Allah, dia lagi. Saya kapan? Istri nutupnya banyak kepada kita. Kalau tidak dari agama. Dan lagi jangan begini, Pak. Hati-hati. Makanya kamu ngaji tuh ke ustaz. Ngaji. Istrinya suruh ngaji, lakinya ongkang-ongkang kaki. Yang ini yang keliru, Pak. Geblek yang seperti itu. Jadi nantinya apa? Nantinya begini. Sewang-sewangan, itu apa bahasa Indonesia-nya? Nantinya istrinya bisa perkara agama, suaminya malah tidak bisa. Ini nanti bayang merugi besar. Suami mengaji, istri mengaji. Jadi nafikan sekarang kalau bapak-bapak sulit mengajinya, kalau ibu-ibu kompak sekali. Kalau bapak-bapak sulit nafikan, Pak. Buktikan di musolanya bukan ibu-ibu saja, bapak-bapaknya pun mengaji begitu. Dinafikan. Jadi harus seiring dua-duanya. Apa yang kita dapat di sini sampaikan di rumah itu juga jangan cepet Pak. Habis ngaji dari sini dapat dari Ustaz Ahmad, dapat dari Ustaz Fahmi, dapat dari Ustaz yang di Ustaz Yus. Itu sampaikan. Jadi sebenarnya Pak yang bagus itu mu'alim atau bawa pulpen yang bagus ini. Bagus, yang bagusnya. Ustaz Ahmad nanti aja poin-poinnya disimpan. Tapi enggak usah, saya mah insya Allah ini pensiun berapa misalnya ya. Saya akan disimpan di sini, silakan kalau begitu. Bagus kan. Simpan di sini sampai ke sini, duduk. Jadi sisa pulang misalkan ya, duduk. Anak duduk. Ini saya, ibu, mama tadi ngaji itu begini. Ada poin-poinnya di sini tuh. Ini istrinya sama anaknya. Oh, subhanallah. Maka terus setiap hari dapat dari guru-guru kita setiap hari. Ada yang ditanya istri contoh, Pak, kalau saya ini gimana ya? Kalau sudah nifas 40 kali, tapi masih ada bercak darah, gimana itu Pak? Sebentar, nanti besok ada pengajian. Saya akan tanya di pengajian. Sudah dapat pertanyaan itu jawabannya, sampaikan ke istri. Itu Pak yang harus disusun di rumah tangga tuh. Yang seperti itu disebut sakinah mawaddah warahmah. Kalau bisa dengan kita tanyakan kepada Ustaz, lebih baik dengan kita, jangan begini. Nanyain ke saya udah kalau nggak bisa. Kamu tanya dong ke Ustaznya. Nanti di pengajian Pak ingat ibu-ibu yang ngajar ke Ustaz mau nanya gimana kalau dia nifas, bagaimana perasaannya, bagaimana? Jadi lebih baik kita perkara-perkara yang seperti itu mah kita sampaikan ke saya. Kalau kamu mau nanya apa? Nanti saya tanyakan di pengajian saya. Bapak Fikih tanyakan. Baru kita yang menyampaikan ke istri. Ini keliru sekarang, akhir zaman sudah oblak Pak. Jadi sekarang gini, kamu nanya ke saya kan kamu ngaji ke Ustaz. Kamu tanyakan dong ke Ustaz. Dia nanya sendiri. Ustaz, ikan saya ini, ya masalah begitu ditanya. Ya Allah, ini pas jadi nifas begini. Kan nanti ada yang keluar dari mananya kata Ustaz? Ya salah. Kalau memang dengan kita bisa, kenapa nggak sama kita? Betul Pak? Kalau memang dengan kita bisa, ya sudah kita kedua tidak mau ngaji ya sudah. Ya seperti itu. Ujung-ujungnya saya lebih kan. Alhamdulillah insyaallah apa yang kita dengar dari awal sampai akhir ini perkenalan Pak Abdul ini silaturahim saja. Alhamdulillah saya baru pulang kemarin hari Rabu malam Kamis Pak. Bahkan ditambahkan bukan 5 bulan, bukan 7 bulan Pak. Kalau itu saya itu bukan 2 bulan. Memang pengen pulang, tapi pemerintah salah. Minoritas Pak kita di sana. Jadi di bendungnya aja 7 lapis. Kita tidak boleh keluar. Ternyata kita disangka harus mengeluarkan uang 1 orang jadi denda 2 juta rupiah. Alhamdulillah sudah selesai oleh pemerintah. Oleh pihak KBRI di sana. Nanti kita bicaranya di luar sini saja Pak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita siap aman dan kita sampaikan. Yang berbicara tidak lebih mulia daripada yang mendengarkan. Yang berbicara meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Bapak semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dari ujian-ujian ini karena sesungguhnya jika kita tawakal berdoa hanya kepada Allah, berhajat hanya kepada Allah, niscaya Allah akan selesaikan seluruh masalah-masalah kita. Menyelesaikan masalah satu RT di BWI itu kecil bagi Allah. Satu dunia, satu jagat raya diselesaikan masalahnya oleh Allah.
itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Kun fayakun. Jadi maka jadi. Insyaallah. Maka untuk kesimpulan majelis, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya daripada ampuni kebodohan saya. Saya tidak mengoreksi rasa hormat saya kepada guru saya, Ustaz Ahmad dan bapak semua. Maka insyaallah kita tutup majelis ini dengan kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.